telantarkan yang lainnya. Enggak semuanya. Seperti ini Haji Rozali. Nah, Haji Rozali. Bulan Ramadan kan mulia. Ada Lailatul Qadar, ya kan? Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berikan 10 terakhir. Karena disebutkan, tujuannya apa? Jaga semuanya. Itu. Mau disebutkan karena pasti Masjid Nurul Iman hibaknya, wah, ditetapkan ya 21 hibak, lainnya kada ada. Tuh maksudnya Allah Ta'ala. Tuh, diberi rangsangan, diberi kemudian apa? Inspirasi bahasa kita, motivasi, kadang-kadang disebutkan tujuannya pelihara, jaga semuanya. Allah, yuk, Pak, jelas. Subhanallah. Nah ini Bu, Pak. Nah, ya, jaga semuanya. Ya. Wa qumu lillahi qanitin, aidawamu ala ibadati wa ta'ati bil khusu'i wal khudu'i wa qum lillahi fi salatikum khashi'ina. Artinya wa qum lillahi, istiqomah di dalam menggawe ibadat tadi dan ketaatan tadi penuh dengan kehusuan, penuh dengan ketawaduan. Nah, tuh jangan gaspol, tahu gaspol? Assalamualaikum. Nah, hadir hatinya tumaknina. Paham Bu, Pak? Habib berikan contoh aja ini. Nah, sembahyang ini kan salah satu ibadah yang paling tinggi. Bahkan pian rancak mendengar bahwasanya bagus gadanya semua ibadah jangan tergantung salat. Salat bagus, dianggap bagus semuanya. Puasa, zakat, haji. Salat amburadul semuanya. Pokoknya di salat. Bahkan yang kedua, yang pertama kali kena dihisab sembahyang ulang. Jelas lah. Nah, Bu, Pak. Salat penentu. Nah, oleh karena itu ibu bapak sekalian rahmati Allah SWT, nah ini bahasa kita sesembahan. Taulah Haji Misbar wayah ini apabila memberikan sesembahan pada paduka raja, bagus panderannya, bagus etikanya, tata krama, raja puas, dapat apa? Dapat hadiah. Nah, wayah ini kebalikannya Misbar. Pian kemudian berikan sesembahan, ya, di kehadiratnya paduka raja, panderannya kada bagus, pakaiannya kada bagus, sikapnya kada bagus, dapat apa? Hukuman sana. Ini banyak orang. Kumulilai qanitin. Jelas kira-kira. Nah, Pak, makanya setiap rukun itu ada tumaknina. Tahu tumaknina? Ada jeda tuh, ada memang haknya untuk iktidal, ada haknya untuk rukuk. Pak, ada jeda. Makanya minimal disebutkan suruh baca dzikir subhanallah. Alhamdulillah, itu Pak. Jelas lah. Itu tujuannya, beri haknya. Jangan junglang-jungling gitu. Alhamdulillah, jelas lah. Misalnya buru-buru ya, contohnya ya, belum posisi berdiri dari kemudian rakaat pertama, pian sudah baca Fatihah, kan rasa, karena posisi baca Fatihah berdiri tegap. Sama juga pas tahiyat akhir nih, kan rukun semuanya. Belum duduk posisi duduk sudah baca at-tahiyatul mubarakatuh, kan rasa. Duduk dulu baru deh. Sampai kayak itu. Gimana sembahyang kita? Ayo. Nah, jelas dah. Nih diingatkan Allah Ta'ala beradab. Jelas kira-kira. Namun beradab bagus. Jadi kadang ada itu yang sembahyang tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu main-main sama Ta'ala itu.
7 menit gimana? Itu dapat murkanya Allah Ta'ala itu. Olahraga itu. Enggak ada mululu itu bahasa Banjarnya. Nah, ada itu, Pak. Ada. Sebenarnya kayak gitu ada. Enggak rasa itu. Batal itu. Tolongin amin. Assalamualaikum apa ini? Senang enggak ya? Allahu Akbar. Ya, Pak. Gimana raja kalau diperlakukan gitu? Hah? Nah ini apa ini ya, jelas Bu, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas. Nah, nih. Ya, lanjutkan Bu, Pak ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Ya. Nah, jika ya. Nah, fa in khiftum. Nah ini Bu, Pak. Jika kalian dalam ketakutan, farijalan, rijal itu Bu, Pak, artinya yaitu sembahyang di atas kaki, artinya apa? Berjalan. Au rukbanan au raqibin ala dawab, sembahyang tapi di atas dawab, kendaraan. Lihat Bu, Pak. Di sini dalam ketakutan pun kita dianjurkan tetap jaga sholat. Contohnya apa Haji Bambang, orang sholat dalam keadaan takut? Contohnya apa? Gimana gambarannya? Perang. Selain perang apa lagi? Selain perang apa lagi Haji Miswar? Apa lagi? Ada musibah tsunami, gempa. Nah, tetap sholat. Justru ini kan orang bingung lah. Loh ini kan udzur. Justru dalam takut gitu, bahaya gitu, kalau amun pian kada sembahyang mati apa? Mati konyol. Lah itu maknanya. Pian sholat lo dalam ibadah sahid, itu maknanya. Ini banyak orang keliru. Sakit lagi kada sembahyang. Loh, justru sakitnya sudah tandanya orang sakit apa? Tanda apa? Mau mati. Lo sembahyang, sakit kada sembahyang gimana? Makanya Bu, Pak, dalam agama kita kan dianjurkan sholat itu fardu berdiri bagi mampu. Pun kada bisa dikejar ya, duduk, kada apa-apa. Kada ya, baring, telentang. Nah, apa lagi? Nah, leher nah. Kada bisa lagi, mana? Gerak mata, kada bisa lagi. Nah, hati. Kada bisa lagi. Baru disalati loh gimana? Oh, Pak. Jelas ada ini. Jelas ada ini. Nah, oh, Pak. La ilaha illallah. Nih. Dalam takut pun nah itu. Nah, ini oh, tetap ya salatnya. Oh, Pak. Nah, jadi artinya salat sesuai dengan kemampuannya. Tahu lah. Artinya sembahyang Haji Rozali, Haji Bambang sesuai dengan kemampuan. Jangan. Pas lagi kemudian ada kendaraan, misalnya ada tsunami, langsung. Tuh. Nah ini dari sini Bu, Pak, ini banyak orang kadang mengerti juga. Habib kadang-kadang sedih, makanya ada sembahyang dalam keadaan bahaya. Artinya di sini jika ada bahaya bukan berarti pian ngerasa sembahyang kada boleh gerak 3 kali, mun 3 kali batal. Ada gempa bumi tsunami, inna sholati mati pian. Keliru itu. Artinya apa Bu, Pak? Boleh saat itu apabila dalam keadaan bahaya menyelamatkan diri, tapi tetap dalam posisi sholat. Jika aman Haji Tamrin, lanjutkan, itu maksudnya. Ngerti apa enggak? Nah ini, itu maknanya. Tuh pesan yang kedua itu loh. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wala tulku biaidikum ila tahluka. Jangan ceburkan diri kalian dalam kebinasaan. Jelas apa kada? Jelas apa kada?
Nah, makanya kemarin sedih waktu kejadian tsunami, gempa bumi di Gorontalo, Palu. Banyak orang semasjidan mati. Ya itu mungkin bisa jadi kada ngerti awam. Nah, kada boleh bergerak. Mati semua. Mati Syahid mati. Tapi seandainya mereka mau nyalakan, boleh. Nah ini. Paham kada? Paham kada ini? Nah, hari jalan. Rukbanan, no, sampai naik kendaraan boleh kok. Loh, ini Bu, Pak, banyak kadang ngerti. Nah, ini jelas Pak kada? Jelas Pak kada? Nah, mudah-mudahan kali saya selamat, ya. Tapi kalau mempraktekkan boleh, misalnya mau ada banjir apa, bandang ke apa, lah, paham lah. Nah, ada banjir bandang ke apa, nah, dipakai ilmunya ini. Paham Pak kada? Nah, mana yang daerah rawan banjir? Nah, nah itu pakai jelas kira-kira. Nah, subhanallah, ya jelas pakai ada ini, jelas pakai ada ini. Nah, selanjutnya, nah ini Bu, Pak, faida amintum, nah faida amintum, ya fadkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa idza zalal khaufu wa ja'al amnu fa aqimus shalah mustawfiyatan li jamil arkan kama amarakumullahu ala wajhi alladhi sarrahu lakum. Ya, kemudian Allah Ta'ala, jika kalian hilang itu yang namanya ketakutan, artinya dalam keadaan aman namanya ini, paham Bu, Pak? Maka laksanakan sholat tadi sesuai, ya, memenuhi rukun-rukunnya. Nah, paham Bu, Pak? Ada ruku, ada i'tidalnya bagus, disempurnakan. Nah, dijelaskan, sudah jelas. Nah, sesuai dengan syariat yang ada. Paham kira-kira? Jelas kira-kira? Nah, ya jelas. Nah, selanjutnya balik, nah kemudian jelas kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala sudah jelaskan, ya, ajarkan pada kalian sebelumnya kalian kada tahu. Nah, kada tahu di sini. Nah, itu Haji Bambang, ada ternyata sholat boleh bergerak nih, bisa berjalan, bisa naik ke kendaraan. Nah, ini saya kada tahu. Rasanya sudah ini harga mati. Akhirnya mati bujuran. Ada harimau, ya Allah, ada menit. Wow. Paham apa kata ini? Jelas apa kata ini? Nah, ini pentingnya orang berilmu, Bu, Pak. Kita bisa apa pun kita tahu. Bisa apa? Apa yang kita buat? Tuh, pentingnya ilmu. Jelas apa kata ini? Untung orang berilmu itu tahu ilmunya. Makanya jarnya Imam Ali bin Abi Thalib, jika orang punya ilmu, ilmu itu yang akan menjaga dia. Jika orang punya dunia, dia yang menjaga dunianya. Jujur kada? Jujur kada? Jujur kada? Dunia dikeluarkan tanpa manajemen, tanpa keilmuan, habis. Ilmu dikeluarkan bukan tambah habis, tambah banyak. Ada penelitian, ada riset. Tuh, Pak. Ada kajian, tambah. Ada masukan, ada diskusi. Tuh, ilmu. Nah, jelas. Makanya itu diartikan agama kita suka adanya ilmu. Itu maknanya, belajar. Ayat Al-Qur'annya pembukaannya Iqra, baca, renungkan, pikirkan, selidiki, teliti. Nabi kan bisa membaca, selidiki, temukan. Tuh. Tapi sayang kaumnya, umatnya tidak suka ngaji. Jelas? Tuh, ilmu. Tuh, artinya apa yang bisa kamu buat tanpa ilmu? Tidak tahu apa-apa, jadi jahil. Nah, jadi terjajah kan, jadi ketinggalan peradabannya. Nah, makanya Islam setelah masuk, dulu bangsa Arab jahiliyah tuh berkembang
sampai kemudian timbul bahasa kita ilmu-ilmu yang belum ditemukan orang barat. Pak. Ini ulun mau bikin contoh satu aja Bu, sebuting lampian Bu. Banyak orang kadang terbuai dengan barat Eropa Haji Bambang. Pian kan tahu bahasa Latin. Bahasa Latin kan ampun mereka kan, bahasa Latin. Orang barat itu Bu, Pak, dulu itu tidak tahu angka. Makanya huruf Latin itu angkanya pakai huruf lagi. Coba coba temrin. 1 berapa? I. 2 berapa? Double I. 3 apa? 3 I. Ya. 4 I sama V. Ya kan gitu. Karena lah artinya apa? Orang barat itu tidak punya angka 0. Loh, coba biar pakai huruf Romawi, angka Romawi. Misalnya 2026. Loh, jadi berapa ya? 30 40 aja X-nya berapa? Nih 50. 50 X. Nih 50. Nah. 30 X-nya 3. 40 4 X. 5. Lah titik itu 0. Tuh lihat. Ini sudah bahasa kita kontribusi dari Islam 0. Nah, lagi mikir sorong kan. Di situ Islam. Coba kan. Nyaman mana? Pakai huruf angka Romawi sama mana? Nah, pusing pian, stres pian. Hibak kan buku pian. Tuh 0 tidak punya. Nah, alhamdulillah. Makanya sampai ada ilmu aljabar, algoritma. Itu Islam algoritma. Itu ulama aljabar, algoritma. Dipakai algoritma. Tuh, ulama kita itu. Ibnu Sina, tuh. Mengenal teropong bintang tuh. Pernah lihat film Robin Hood apa enggak? Siapa yang pernah lihat film Robin Hood? Itu kan, nah di situ kan ada kan Robin Hoodnya itu ketangkap kan membebaskan salah satu budak dari Turki, Hirang. Robin Hood ini kan ceritanya kan gini Bu, menolong orang-orang lemah, ya, menolong orang lemah dengan mengambil harta daripada orang-orang bangsawan. Nah saat itu kan ada salah satu budak Muslim dia. Nah saat itu kan Robin Hood ini kan jadi buronan lawan istana raja. Nah saat itu kemudian orang Islam itu sudah punya teropong. Wah ada musuh ini sudah mencari kita. Loh kamu dari mana tahu jalannya Robin Hood? Nih coba lihat. Lihat Robin Hood. Terkajut. Pikir musuhnya dekat, karena ada kaca pembesar tadi. Ambil pedangnya dia gini. Itu film Pak. Dari itu mereka yang ulah. Artinya apa? Islam sudah mengenal ini. Coba pian perhatikan. Coba pian tadi. Nah, Arvin kadang bujur dekat nah. Ini gini-gini nah. Pak. Jelas. Nah, mungkin contoh sedikit biar pian tahu. Itulah Islam. Jelas-jelas sudah punya peradaban. Ya peradaban. Cuma orang nggak ngerti. Nah ini, nah ya, tuh Pak. Ayo kita berilmu, belajar lah. Ya. Selanjutnya ajar Allah Taala. Ya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadra'una azwajan wasiyatan li azwajihim matan ilal khawli khaira ikhraj. Fa in kharajna fala junah 'alaikum fima fa'alna fi anfusina min ma'ruf wallahu azizun hakim. Nah, kembali lagi Allah Ta'ala menjelaskan berkaitan dengan kemudian cerai mati. Ya. Jadi di sini kata Allah Ta'ala, walladzina yamutuna min rijalikum. Sedangkan mereka daripada kaum laki-laki yang meninggal, sementara dia wayatrukuna zaujatihim, meninggalkan istri. Sementara kaum laki tadi yusu qabla an yahtadiru. Kemudian sebelum meninggal kaum laki-laki ini Bu, Pak, berwasiat. Nah,
maka kemudian bahwasannya diharapkan itu binian diopeni, apa diopeni itu ya? Dipelihara dalam waktu 1 tahun, diambilkan daripada warisannya. Nah Bu, Pak, nah ini sebelum kemudian turun masa iddah 4 bulan 10 hari. Paham lah? Nih setahun. Nah Bu, Pak, kemudian ayat ini dihapus dengan kemudian yang ayat sebelumnya, yaitu yang bunyinya apa Bu, Pak, di ayat sebelumnya, walladzina yatawaffawna minkum, di ayat Al-Baqarah buka 234. Jelas? Ya, sedangkan ya walladzina yatawaffawna minkum wa yadra'una azwajan yatarabbasna, sedangkan kaum laki-laki yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri, maka istri tadi menghadangi iddah, artinya 4 bulan 10 hari. Paham Bu, Pak? Nih, jelas lah. Jelas Pak Kada? Ini sudah kami jelaskan. Makanya dikatakan fa idza balagna ajalahunna, jika sudah habis masa iddahnya, tidak dosa atas kemudian keluarga laki-laki tadi daripada yang lakukan binian tadi, sudah berhias lagi, sudah kemudian beraktivitas seperti biasa. Nah, harapannya jangan menutup jodohnya orang. Mungkin bininya tadi hendak mencari Haji Bambang misalnya. Nah itu Bu, Pak. Nah boleh. Nah di sini sebelumnya itu Bu, Pak, ada wasiat laki-laki. Nah setahun, tapi harus diopeni setahun tadi. Tapi ini kemudian jadinya kada wajib, yang wajib 4 bulan 10 hari. Nah ini ilmunya. Nah alhamdulillah. Memang kadang-kadang ada Bu, Pak, bini-bini itu belum bisa terbuka dengan 4 bulan 9 10 hari, masih terlalu cepat Ji Bambang. Karena amat sayang sama Arjunanya dulu. Nah tapi segala sesuatu itu bisa terobati karena waktu. Nah ini setahun boleh. Nah Bu, Pak, nah tapi diopeni, Bu, Pak. Nah nih fa in kharajna, makanya dilanjutkan, jika mereka keluar, fala junah alaikum, tidak dosa atas kalian. Artinya kaum laki-laki di sini kada dosa membiarkan mereka, ya, artinya sudah berhias lagi, fima fa'alna, daripada apa yang mereka lakukan untuk dirinya, min ma'ruf, daripada apa-apa yang baik, artinya tidak dilarang oleh syariat. Artinya ya wajarlah pakai pakaian yang islami, tapi sudah berhias lagi, beraktivitas lagi hari-hari keluar, tidak ada masalah. Jelas Pak Kada? Jelas Pak Kada? Nah itu Pak, nah diatur semuanya. Nah di sini kan semalam Habib sudah jelaskan kenapa kok Pak alaikum, padahal ini kan urusannya binian. Artinya agama kita itu, kita satu sama lain disuruh saling memperhatikan masalah hukum agama Islam. Jangan berlepas, supaya kemudian berjabar tidak ada kemudian fitnah. Tahu fitnah? Nah, kada ada cobaan, tidak ada fitnah, tidak ada orang kemudian mau intervensi, adu domba. Itu tujuannya. Pak, semua saling menjaga semuanya. Mau seperti ini aman. Artinya jangan sampai ada asap jadi api. Pak, mereka kan laki-laki tadi. Gimana ini? Nah, jangan dibiarkan karena macam-macam kira-kira tahu. Astagfirullahaladzim. Jelas Bu, Pak. Nah, nih. Nah, boleh. Nah, pakai minyak harum apa? Ya sudah, berhias lah, supaya namanya orang, nah itu bini-bini diberi kesempatan untuk masa depannya, mungkin mau jamaah Haji Rozali kan. Awak-awak
ya. Nah ini paham lah Bu Pak. Nah jadi ya, Wallahu azizun hakim. Nah terus diingatkan Allah Ta'ala selalu penutupan ini. Aziz artinya apa? Yaitu Allah Ta'ala berkuasa mutlak daripada kerajaannya. Semua ini ampun Allah Ta'ala. Hakim artinya bijaksana dalam keputusannya. Nah, jelas Bu, Pak. Nah, walil mutalaqati mataun bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diingatkan lagi Allah Ta'ala. Jadi wajib atas kemudian para suami memberikan mata, yaitu cenderamata tadi sesuai dengan kemampuannya setelah kemudian cerai tadi. Nah Bu, Pak, sudah jelaskan. Masih ingat Haji Bambang? Kalau belum disebutkan berapa? Kalau belum disebutkan maharnya dicerai semampunya atau semampu. Kalau sudah disebutkan baru separuh. Nah, lupa Haji Bambang. Nah ini, jadi ingatkan. Nah separuh itu juga kalau misalnya belum disebutkan, ya seperti rata-rata lamaran berapa di sini, maharnya berapa, ngerti lah Pian. Nah cuma separuhnya. Tapi kalau sudah disebutkan pasti harus separuh. Paham lah? Nih, oh Pak. Ya baik ya. Tuh. Nah, hakon wajib Bu, Pak. Nah, lihat. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatih. Begitulah Allah Ta'ala menjelaskan pada kalian ya ayat-ayatnya yang sempurna, yang mencukupi semuanya. Tujuannya apa Bu, Pak? Yaitu ya supaya timbul yang namanya kemudian mawaddah, rahmah, dan bisa jadi solusi. Nah makanya kemudian diingatkan yang terakhir, jika kemudian mau memaafkan itu lebih afdol supaya tidak ada perselisihan, permusuhan. Bisa dipahami lah Bu, Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk. Nah ini orang-orang yang berakal ya. Ini dia kan berakal, artinya supaya bisa mengambil, dianggap Allah Ta'ala di sini berakal supaya bisa mengambil hikmahnya. Bisa dipahami lah. Alhamdulillah, wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.